Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Brian Ramadi, mahasiswa teknik mesin UMY tahun 2018. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ini, pertama ada pompa. Pengertian dari pompa itu sendiri adalah salah satu jenis mesin fluida untuk memindahkan jenis fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pompa mengubah energi mekanik poros dengan menggerakkan sudut-sudut pompa menjadi sebuah energi kinetik dan energi tekanan pada suatu fluida. Pompa pada dasarnya dibagi menjadi dua grup. Pertama ada pompa dinamik, kemudian ada pompa dengan perpindahan positif atau positive displacement. Pompa sentrifugal dan aksial merupakan kategori pompa dinamik. Pompa-pompa ini mampu digunakan untuk cairan dengan kekentalan tinggi atau high liquid velocity dan merubah kecepatan menjadi tekanan pada bagian aliran diffusion. Pompa positive displacement bekerja dengan menekan cairan yang memiliki volume tetap dari bagian inlet section ke daerah discharge pada pompa. Pompa dynamic secara umum memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding dengan pompa positive displacement. Pompa dinamik bekerja pada kondisi kecepatan tinggi, mampu bekerja pada intensitas aliran yang tinggi yang disesuaikan dengan ukuran pompa. Pompa dinamik lebih mudah perawatannya dibanding dengan pompa positif displacement. Yang pertama ada gambar prinsip kerja pompa sentrifugal. Nah, pada gambar satu ini menggunakan quid fan dan volute. Volute itu bentuk casing pompa sentrifugal yang berfungsi sebagai diffuser mengelilingi impeller. Fungsi quid fan atau volute sebagai konversi energi kinetik menjadi energi potensial. Desain pompa sentrifugal mampu hanya menggunakan quid fan atau volute casing. Nah, elemen dari pompa sentrifugal itu terdiri dari inlet atau section, kemudian ada impeller, diffuser, casing atau volute, kemudian ada shaft dan bantalan atau bearing. Yang keenam ada shaft shield. Gambar yang kedua ada aliran fluida pada pompa sentrifugal. Saat pompa sentrifugal bekerja pada kecepatan tetap, akan menghasilkan perhitungan head atau dalam meter dari aliran fluida. Terlepas dari massa jenisnya, besarnya head juga dipengaruhi dengan massa jenis fluida. Parameter dalam menghitung maksimum head dari pompa sentrifugal antara lain kelajuan pompa atau RPM, diameter impeller, dan jumlah impeller yang bekerja jika pompa dihubungkan secara seri. Penjelasan dari gambar di sini adalah pertama, saat liquid cairan masuk ke dalam pompa melalui inlet atau section dan masuk ke impeller, impeller berputar mengakibatkan cairan berputar dengan kecepatan tinggi dan masuk ke diffuser dengan kecepatan tinggi. Kemudian pada bagian diffuser, energi kecepatan dikonversi menjadi energi tekanan. Bagian volute casing mengelilingi diffuser dan mengumpulkan cairan, kemudian cairan dikeluarkan pada bagian discharge. Kemudian yang ketiga ada volute pump. Nah, gambar 3 ini menunjukkan tipe dari pompa sentrifugal volute. Putaran pada impeller fans mengakibatkan adanya kinetic energi pada fluida. Kinetic energi dikonversi atau dirubah menjadi energi ke kanan sepanjang fluida tersebut mengalir di dalam volute sampai area discharge. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian priming. Priming pompa sentrifugal
tidak mampu secara otomatis menghisap cairan. Untuk membuat pompa bekerja harus dilakukan langkah priming atau memancing, ya, yaitu tindakan membuang udara yang ada di dalam sistem pompa. Membuang udara bisa dilakukan dengan mengisi daerah suction atau hisap dengan cairan. Desain pompa sentrifugal untuk cairan dan tidak efektif untuk memompa udara. Kemudian ada macam-macam dari metode priming itu sendiri. Yang keempat nih kita lihat ada gambar Fuchs valve. Nah, kemudian ada gambar vacuum pump. Nah, pompa vakum ini terpasang pada bagian atas casing. Udara yang ada di daerah suction pipe akan dialirkan dan dibuang melalui pompa vakum. Kondisi ini menyebabkan udara di dalam pompa akan memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga permukaan sumber cairan akan terdorong oleh tekanan atmosfer masuk melalui pipa hisap. Nah, konsep tekanan ini sendiri, kubus dengan ukuran 1 kali 1 meter atau 1 meter kubik air, sehingga memiliki massa total 1000 kg. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Air seberat 1000 kg tersebut menekan luar penampang atau alas 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Ya, fenomena ini merupakan tekanan yang terjadi pada kolom air, sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan hukum Pascal. P sama dengan F dibagi A menjadi 1000 kg dibagi 1 meter persegi. Atau bisa dituliskan 1000 kg per 10.000 cm persegi. Sama dengan 0,1 kg per cm persegi. Dan ada vapor pressure atau tekanan uap. Nah, tekanan uap itu adalah tekanan suatu uap pada kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Nah, pada gambar satu ini kita bisa lihat itu adalah gambar heat exchanger berisi air. Ilustrasi heat exchanger akan mempermudah memahami terjadinya tekanan uap atau vapor pressure. Pada heat exchanger atau alat penukar kalor terdiri dari pertama ada elemen pemanas, kemudian ada indikator suhu, kemudian ada pressure gauge atau pengukur tekanan, kemudian ada katup. Ini gambar ini adalah kondisi pemanas yang mati atau heater off. Saat kondisi katup terbuka pada permukaan air dalam bejana sama dengan tekanan atmosfer. Pressure gauge terbaca 0,0 kg per cm persegi. Ketika pemanas dihidupkan, suhu air meningkat dan akan mulai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer karena katup terbuka. Nah, gambar yang ini nantinya adalah pemanas dihidupkan atau katup terbuka. Nah, sini atau heater on. Gambar 3 menunjukkan suhu di dalam bejana mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Hal ini berbeda dengan gambar 4 yang menunjukkan air mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Ini dikarenakan katup ditutup dan tekanan pada permukaan air heat exchanger menjadi 5 kg per cm persegi. Meningkatnya tekanan di dalam bejana heat exchanger menyebabkan air baru mulai mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Kondisi air mulai mendidih pada tekanan di atas tekanan atmosfer. Kemudian seperti gambar yang kemudian dari penjelasan selanjutnya adalah dari gambar 4 ini kondisi air mulai mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Seperti yang dikatakan di sini, gambar 4 yang menunjukkan air mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Di sini penjelasannya adalah
hal yang berbeda pada gambar 4. Pada kondisi tekanan di dalam bejana heat exchanger diturunkan dengan cara membuang udara yang ada di dalam udara. Cara membuang udaranya adalah dengan cara mengalirkan udara pada pipa sehingga udara akan terhisap dari lubang yang berhubung dengan bejana atau heat exchanger. Hal ini merupakan penjelasan dari tekanan uap atau vapor pressure. Tekanan yang menyebabkan perubahan fasa dari liquid menjadi gas dari air atau water. Pada tekanan di bawah tekanan atmosfer, air mampu mendidih atau vapor pada suhu 70 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Penjelasan ini pada dasarnya dari memahami fenomena kavitasi dari pompa sentrifugal. Dan kita masuk ke materi yang selanjutnya, ada net positive suction head. Nah, net positive suction head adalah kebutuhan minimum untuk sebuah pompa dapat bekerja secara normal. Nah, net positive suction head ini dibagi menjadi dua, yaitu NPSH atau net positive suction head available. Artinya NPSH yang sudah tersedia pada pompa yang bekerja. Kemudian yang kedua ada NPSHR atau net positive suction head required. Artinya NPSH yang masih diperlukan atau ditambahkan agar pompa dapat bekerja secara normal. Untuk besarnya biasanya sudah ditentukan dari jenis pompa itu sendiri. Kemudian ada gambar 1 yang yaitu tekanan pada kolom air. Nah, gambar di atas ini menjelaskan bahwa wadah yang berisi air ini dan volume 1 meter kubik memiliki tekanan sebesar 0,1 kg per cm persegi. Kondisi ini didefinisikan sebagai head sama dengan 1 meter. Dengan terjadinya tekanan sebesar 0,1 kg per cm persegi pada area bawah wadah kontainer, sini ya. Ini bawahan ada yang kontainer. Pemahaman tentang konsep head dari suatu pompa merupakan dasar dari memahami NPSH atau net positive suction head. Kolom air secara vertikal akan memberikan tekanan pada permukaan horizontal di bagian bawah. Ketinggian dari kolom air ketinggian dari kolom air ini itu dinamakan head. Nah, ini perbedaan yang kemudian ada perbedaan luas penampang. Kondisi pada gambar di atas memiliki nilai head yang sama besar 1 meter, tetapi wadah kontainer gambar kanan memiliki luas penampang yang berbeda, yaitu 4 meter persegi. Ini kan cuma 1 meter persegi, sedangkan ini ada 4 meter persegi. Pada area bawah wadah kontainer memiliki besar sama, yaitu 0,1 kg per cm persegi. Hal ini dikarenakan pada wadah kontainer dengan penampang lebih besar memiliki volume air yang lebih besar dan massa air yang besar dengan perhitungan tekanan pressure 4000 kg per 4000 cm persegi sama dengan 0,1 kg per cm persegi. Nah, di sini ada gambar yang ketiga. Merupakan luas penampang wadah memiliki besar yang sama meter persegi. Tekanan pada area bawah wadah menjadi berbeda sehingga nilai head pada gambar sebelah kanan sini sebesar 2 meter persegi, 2 meter. Rumus perhitungan head dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah H sama dengan P kali 10 per Y. Nah, H itu adalah head dalam meter dari kolom air di sini. Kemudian P adalah pressure dalam kilogram per centimeter persegi. Kemudian ini Y sama dengan specific gravity of liquid. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan cairan pada wadah kontainer akan menghasilkan perbedaan tekanan yang terjadi ditunjukkan pada gambar 4 ini. Nah, specific gravity itu adalah perbandingan massa jenis suatu zat
terhadap massa jenis zat cair yang memiliki substansi standar pada kondisi tertentu. Pompa sentrifugal akan bekerja pada kondisi yang sama untuk mengalirkan liquid meskipun memiliki spesifik gravity yang berbeda. Meskipun pompa sentrifugal bekerja dengan kecepatan RPM yang sama, tetapi perbedaan Sg akan menghasilkan perbedaan nilai tekanan pada liquid tersebut. Oleh karena itu, head dituliskan dalam satuan meter dari kolom zat cair, bukan dengan tekanan. Terima kasih. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.